Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Bagaimana untuk pembelajaran online-nya? Oke, sudah siap ya untuk pembelajaran matematikanya? Baiklah, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pembagiannya ya, karena pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi perkalian. Untuk kali ini, amati pembagian berikut. Contohnya yang pertama yaitu P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Bisa kalian lihat nih ya penyelesaiannya, yaitu P pangkat 5 dibagi P pangkat 3 bisa kalian jadi bentuk pecahan atau perperan biasanya kalian bilangnya. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3 berarti kan P-nya harusnya ada berapa kali? Ya, ada 5. Maka tulisannya seperti ini. P-nya ada 5 dibagi P-nya ada 3. Kalau caranya seperti ini, berarti kan kalau ada huruf-huruf yang sama atau variabel yang sama bisa dicoret ya. Kita coret nih. 1, P-nya 1. Ada lagi yang bisa dicoret, ada 3. Cukup ya, cukup sampai 3 aja. Kenapa 3? Karena yang di bawah hanya ada 3 doang. Berarti yang di atas boleh dicoret juga dengan 3. Maka hasilnya berapa? Ya, maka hasilnya yaitu P pangkat 2. Atau boleh dengan cara seperti ini juga nih. Ibu punya contoh cara yang lainnya. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3, maka hasilnya P pangkat 5 dikurangin 3 sama dengan P pangkat 2. Jadi terserah nih kalian kira-kira menggunakan rumus yang mana, yang atas atau yang bawah. Kalau yang bawah lebih simpel. Kenapa? Ingat ya, kalau dalam pembagian berpangkat, jika variabelnya sama, ini sama-sama P ya, maka pangkatnya ini tinggal kalian kurangkan saja. Jadi hasilnya sama nih, walaupun dengan cara ini cara rumus panjangnya, yang ini cara simpelnya. Jadi tinggal kalian lihat ya, dan kalian ingat-ingat harus variabel yang sama. Oke, untuk contoh yang kedua, 6x pangkat 3 y pangkat 5 dibagi 3x pangkat 2 y pangkat 2. Aduh Bu, caranya susah nih kayaknya Bu. Oke, Ibu kasih tahu dulu ya caranya seperti apa. Penyelesaiannya yaitu 6x pangkat 3 y pangkat 5 dibagi 3x pangkat 2 y pangkat 2. Ingat tadi Ibu bilang apa? Dibentuk menjadi pecahan dulu ya, yaitu 6x pangkat 3 y pangkat 5 per 3x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, untuk menghasilkannya, kalau tadi kan bisa dengan cara yang ini ya. Kalian lihat yang variabel sama dan pangkat-pangkatnya harus kalian lihat. Sekarang nih, berarti ada 6 sama 3 dulu. Berarti caranya 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kita tulis di sini 2. Sudah paham? Lalu yang ini sekarang variabel yang mana yang sama, yaitu x pangkat 3 dengan x pangkat 2. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Bu, emang ini sama ya Bu? Iya, ini variabelnya sama-sama X nih, hanya saja pangkatnya yang berbeda. Sekarang kan dalam pembagian ya, berarti tadi hasilnya berapa? 3 dikurangin 2, 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, cukup tulis dengan X-nya saja, maka hasilnya di sini X. Lalu Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Y variabelnya sama, kita tulis dulu Y. 5 dikurangin 2 hasilnya 3, maka hasilnya Y pangkat 3. Jadi 6x pangkat 3 Y pangkat 5 dibagi 3x pangkat 2 Y pangkat 2 hasilnya 2x Y pangkat 3. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh soal untuk pembagian yang ketiga ya, berarti 6x kuadrat ditambah 8x dibagi 2x. Caranya seperti apa Bu? Kita lihat penyelesaiannya yang pertama, yaitu 6x kuadrat ditambah 8x dibagi 2x. Tadi Ibu bilang apa? Dijadikan menjadi pecahan. Akan tetapi kalau yang di atas ini kan ada 2 suku. Kenapa 2 suku? Karena dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Yang ini suku pertama, yang ini suku kedua. Sedangkan yang di bawah yaitu sukunya hanya 1. Nah, sekarang kalian lihat nih, 6x pangkat 2 harus semuanya dibagi dengan 2x ya, per 2x ditambah 8x per 2x. Kenapa tambah? Dilihat di sini tandanya penjumlahan atau positif. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sudah paham? X pangkat 2 dibagi X, berarti kalau si pangkat tadi kan dikurangin ya, ini 1. Berarti sisanya 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Langkah selanjutnya itu 8 dibagi 2 hasilnya
4, X dibagi X sama-sama X dan tidak ada pangkatnya, berarti habis. Lalu tidak ada hasilnya, X-nya tidak perlu ditulis, maka hasilnya 3X ditambah 4. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya, 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurangi 3X per 3X. Di sini ada berapa suku? Ada 1, 2, 3. Ada 3 suku ya. Lalu dibagi dengan 1 suku. Maka ingat tadi dijadikan pecahan dulu. 12 penyelesaiannya, 12 X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 dikurangi 3X per 3X sama dengan, sudah ya, dilihat satu-satu jadinya. Oke, sekarang kita lihat nih, 12 dibagi 3 berapa? Ya, jawabannya 4. Lalu X-nya di sini ada 3, di sini ada, kalau enggak ada temannya berarti 1 ya. 3 dikurangin 1 hasilnya 2X pangkat 2. Lalu 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kita keep dulu 2. Di sini pangkatnya ada 2, di sini 1. 2 kurangi 1, 1. Maka hasilnya tetap tulis saja 2X. Dan di sini kenapa tandanya kurang atau minus? Karena lihat di sini ada ya tandanya negatif. Kalau tadi kan di sini positif, maka hasilnya positif. Sekarang 3 dibagi 3 1, X dibagi X habis. Berarti cukup dengan tulis 1. Jadi hasilnya 4X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 1. Sampai sini paham? Oke, alhamdulillah jika paham. Kita lanjut ya. Kalau tadi dibaginya dengan suku 1, sekarang dibaginya dengan suku 2. Ada yang di atas 3 suku, yang di bawahnya 2 suku. Bagaimana cara penggunaannya atau cara mengerjakannya? Kita lihat penyelesaiannya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X ditambah 3. Ingat, kalian pernah ingat rumus rumah Cina atau pembagian bersusun ataupun pembagian porogapit? Nah, kita akan menggunakan rumus tersebut ya. Nih, di sini kalian lihat arah-arah panah yang Ibu jelaskan ya. Berarti pembaginya kan yang di atas ini ya. Berarti kita tulis X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 dibagi X ditambah 3. Sampai sini paham ya? Sekarang kalian lihat nih, X kuadrat dibagi X, maka hasilnya X ya. Kenapa X doang? 2 yang mana dikurangin 1, maka hasilnya 1. Tidak perlu ditulis. Lalu sekarang kalian lihat nih arah panahnya yang Ibu berikan. Sekarang ke sini, X dikali X, maka hasilnya X kuadrat X kali X, maka hasilnya X kuadrat. Lalu sekarang yang keduanya lagi, berarti kita pakai yang ini, X dikali dengan 3, maka hasilnya 3X. Kenapa plus? Karena depannya plus ya. Lalu kita kurangkan 5 dikurangin 3, hasilnya 2X. Ini sama-sama habis ya, tidak perlu ditulis. Sekarang 2X tidak mungkin dibagi dengan langsung ini. Di sini ada 6-nya, kita turunkan si 6-nya. 2X ditambah 6 dibagi dengan X ditambah 3. 2X dibagi X, maka hasilnya 2. Sekarang kita atur lagi nih sama yang keduanya. Oke, sebelumnya ini Ibu hapus dulu sebentar. Wait ya, sabar ya. Sekarang yang ini karena sudah dihapus sama Ibu, sekarang kita lanjut yang warnanya biar beda, supaya beda, ganti yang wait. Oke, sekarang kalian lihat yang ini, 2 dikali X, maka hasilnya berapa? Maka hasilnya 2X. Lalu kita lihat lagi yang ini caranya. 2 dikali dengan 3, maka hasilnya berapa, pinter? Oke, hasilnya yaitu plus 6. Lalu kita kurangkan. Karena sudah dikurangkan, masih nih angkanya sama dan variabelnya sama, hasilnya 0. Jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 per X bagi X ditambah 3, maka hasilnya X plus 2.
Sampai sini paham? Alhamdulillah jika paham. Sebentar, Ibu hapus dulu ya tandanya supaya kalian tidak bingung. Nah, sudah Ibu hapus. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. X pangkat 2 ditambah 3X dikurangin 10 per X dikurangin 2. Caranya sama penyelesaiannya dengan menggunakan porogapit bersusun ke bawah atau rumah Cina yang biasa kalian sebut. X pangkat 2 ditambah 3X dikurangin 10 dibagi X min 2. Sekarang kalian lihat nih, X kuadrat dibagi dengan X, berarti hasilnya berapa? Ya, hasilnya X ya. Lalu sama caranya. Oke, Ibu akan berikan arahan lagi sebentar. X dikalikan dengan X, lalu X dikalikan dengan si 2. Nah, untuk sampai sini berarti kalian lihat nih, X dikalikan X maka hasilnya X kuadrat. X dikalikan dengan 2 maka hasilnya min 2X. Kenapa min? Karena di sini tandanya negatif ya, atau min. Sekarang kita kurangkan. Nah, untuk pengurangannya X kuadrat dikurangin X kuadrat, jelas dong sudah habis ya, maka hasilnya 0. Nah, sekarang 3X dikurangin negatif 2X. Nih, di sini Ibu ada catatannya ya. 3X dikurangin negatif 2X. Kalian lihat, negatif sama negatif jadinya positif. 3 ditambah 2 maka hasilnya 5X. Maka dari itu berarti hasilnya 5X dikurangin 10. Sekarang tandanya kita hapus lagi. Sebentar. Oke, karena sudah dihapus dengan Ibu nih, 5X dibagi X maka hasilnya plus 5. Kenapa plus? Karena positif ya nilainya. Sekarang sama kayak tadi, kita alihkan kayak perkaliannya. Oke, kita ganti warnanya dulu. Sekarang 5 dikalikan dengan X, lalu 5 dikalikan dengan negatif 2. Nah, 5 dikalikan dengan X maka hasilnya 5X. 5 dikali negatif 2 maka hasilnya negatif 10. Kita kurangkan nih, maka hasilnya ya betul 0. Jadi hasil dari X kuadrat ditambah 3X dikurangin 10 dibagi X dikurangin 2 maka hasilnya X plus 5. Sampai sini paham? Alhamdulillah jika paham. Sebentar ya, Ibu akan menghapus dulu tandanya supaya kalian tahu tadi arah-arahnya, inget-inget lagi ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, boleh diulang kembali videonya. Kita lanjut ya untuk contoh-contoh yang terakhir nih. Contoh soal yang terakhir, 8X ditambah 10 dibagi 4X ditambah 5. Penyelesaiannya yaitu 8 pakai rumah Cina lagi ya, atau tadi namanya porogapit atau bersusun ke bawah. Dilihat nih, 8X ditambah 10 dibagi 4X tambah 5. Sudah bisa ya tanpa perlu Ibu kasih arah panah. 8X dibagi 4X maka hasilnya 2. Kenapa 2 doang tidak pakai X, Bu? Lihat, sama-sama X-nya, kan X dibagi X habis. Sekarang 2 dikali 4, berapa hasilnya? 8X. 2 dikali 5 yaitu 10, maka dikurangin hasilnya 0. Jadi 8X ditambah 10 dibagi 4X ditambah 5 maka hasilnya 2. Sampai sini paham? Ada cara lain yang Ibu punya. Kalau kalian ingat tentang faktor, pemfaktoran atau faktorisasi, kalian bisa lihat nih, 8X kuadrat ditambah 10 dibagi 4X ditambah 5. Maka kalian bisa dengan cara faktornya nih, pemfaktorannya nih. Kenapa di sini Ibu kalikan 2? Ingat ya, 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 4 kan 8, berarti 8 ya, ingat ya. Jadi sekarang atau ada X-nya nih, 2 dikali 4X. Titik ini dikali ya, maka hasil 8X. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ingat, Ibu membedakan warnanya karena untuk memudahkan kalian, dibagi 4X plus 5. Nah, ataupun caranya bisa seperti ini juga. Kita kasih tanda dalam kurung. Kenapa 2-nya cukup 1? Karena sama-sama 2 nih. Karena variabelnya
Karena angkanya ini sama-sama 2, jadi tinggal kita tulis 2 dikali 4x ditambah 5. Kalau kalian boleh hitung juga nih, sebentar. Kita cari pakai ini ya. Oke. Sekarang 2 dikali 4x berapa? 8x. 2 dikali 5 plus 10. Sama aja ya. Nah, 4x plus 5-nya tidak berubah. Sekarang, kalau ada yang sama, kalau dalam pembagian boleh dicoret. Konsepnya itu seperti itu ya. Kalau ada yang sama boleh dicoret. Berarti 4x plus 5 kita coret juga dengan 4x plus 5. Maka hasilnya 2. Sama ya, hasilnya 2. Jadi, caranya yang mana tinggal kalian menentukan. Kalian lebih mudah memahami cara yang mana. Jika pemfaktoran lebih paham, silakan menggunakan pemfaktoran. Tapi jika ingin menggunakan bersusun ke bawah, harus hati-hati ya dalam posisi positif dan negatifnya juga. Nah, jika ada yang masih sulit ataupun lupa cara-caranya, silakan direview kembali atau diulang kembali materi yang udah Ibu share ini, yang sudah Ibu berikan tadi. Kalian simak lagi video-video Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Wah, ternyata materi kita cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.